Endless Talk, ngobrol tak berujung sepuasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cendekia semuanya. Kali ini pada podcast Endless Talk, kita ada narasumber yang bernama Mas Bi. Halo Mas Bi, Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam Mas, alhamdulillah baik sampai detik ini. Oh iya, Mas Bi ini sebenarnya nama aslinya siapa ya? Saya malah belum tahu ya. Nama aslinya Ma'asyobirin. Ma'asyobirin. Oh iya, Iya, satu kata aja ya, singkat ya. iya Iya, benar. kalau soalnya nama saya panjang Mas, Rinasa Agustia Nugrah tuh kan, sampai 3 kata. Benar. Ya, Mas Bi ini mungkin bisa diceritakan dulu backgroundnya, karena Mas Bi kan dengan saya juga baru kenal ya di sebuah organisasi pemuda di Muhammadiyah ya, yang bernama PCPM. Iya benar. PCPM itu apa? Pimpinan Cabang Pimpinan cabang. Muhammadiyah PCPM, Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah ya. Jadi kita ketemunya di Ya situ. benar. Ya lebih tepatnya ketika acara Baitul Arkom itu ya yang lalu. Jadi sebenarnya baru baru aja kenal kita juga ini. Saya dengan Mas Bi ini baru aja kenal. Nah itu mungkin backgroundnya. Mas Bi ini uh, seorang pengusaha, kemudian diceritakan apa namanya? Mungkin cerita awalnya dulu lah, pengalaman di bidang bisnis Mas Bi dulu mungkin biar kenal. Eh, Terima kasih Mas Rinasa. Awalnya itu saya sebelum wirausaha masih kerja kantor. Itu Oh, kerja kantoran di salah satu sekolah swasta di Rekrut Utara. Tuh, sebagai asisten pendidik PAUD. guru berarti ya. Terus berjalannya waktu. Iya, Oh iya iya. masih asisten kok Mas, bukan guru utama. Oh ya, tapi bidang pendidikan ya. Awalnya ya bergelutnya di Iya, bidang Pak. pendidikan. Ya, gitu. Sampai 2009, terus keluar, lalu ikut lembaga untuk les privat selama setahun. Setelah itu ikan sendiri Mas, les privat saya. Oh, Tuh, les selama privat. ya kan ikut lembaga dari 2010 sampai 2011. Itu lembaganya yang Lanjut PAUD 2000 tadi atau bimbel itu? bimbel lembaga Oh, bimbel Mas. bimbelnya. Oh, 2010 ya tadi ya. Iya, iya 2010 sampai Saya, 2011. saya juga punya background yang sama di bimbel juga dulu Mas, saya pernah ikut. Oh, Ya. oh gitu. Iya, sebelum jadi Wah, dosen ya. Hmm. Ya, lanjut lanjut. nyampu pelajaran apa? Lanjut lanjut. Lanjut aja. Nanti malah jadi Oh, saya yang curhat. Lanjut terus aja. 2012 saya keluar dari lembaga itu, eh, mendirikan bimbel sendiri sampai 2013 pertengahan. Itu ceritanya. Hmm. Untuk yang saya ampu itu SD sama SMP, Mas. Tuh. Hmm. Habis itu kerja di salah satu hotel di Jalan Solo. Di hotelnya itu di belakang hotel yang terkenal itu, yang besar itu, dekat Hmm. mall itu lah, Mas. Namanya apa ya? Oh, Oh, nggak usah nyebut nama. hotel Victoria. Oh, boleh. Victoria, oke. Iya, iya. Oh, iya, iya, tahu, Iya, tahu. Hotel Victoria, ya. ya Hmm. di situ. Terus ke, udah berapa lama, terus keluar lagi, terus diterima di salah satu perusahaan di Jogja juga Hmm. sampai 2014-an lah Mas. Terus habis itu keluar, udah. Jadi kan wirausaha, kenapa saya pilih parfum? Karena saya melihat di Jogja juga banyak laundry, terus juga kota pelajar loh.
Saya mhm. lihat peluangnya kok bagus, udah langsung masuk di situ, Mas, Oh ceritanya. ya. Iya 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 iya. Jadi gitu. Nah, tadi, cerita dari awal itu berarti setelah lulus apa itu Mas tadi yang mulai kerja tadi ya? Kalau boleh tahu? Saya cuma sampai SMA saja. Oh sampai SMA, iya iya. Terus langsung tadi ya ikut, di PAUD dulu, kemudian bimbel, kemudian, sempat di perusahaan juga tadi, terus sebelumnya di hotel dulu, kemudian perusahaan, terus akhirnya wira swasta di bidang, parfum ya? Mhm mhm. Iya, betul. Karena melihat peluang. Oke. Nah, yang saya tanyakan sekarang, tadi kan background Mas Bi sudah ya. Nah, untuk bisnis Iya. anak muda, kalau kaum milenial, kan Mas Bi juga milenial toh, usianya Iya, masih masuk ya kayaknya. 30. Iya, masih masuk lah, Mas. 30 ya sebaya saya kalau 30. Iya, tiga Nah, puluh lebih lah oh dikit. lebih ya. Ya, itu bagaimana itu? Untuk seorang anak muda yang milenial ini kalau mau merintis bisnis itu bagaimana? Tipsnya mungkin ada dari Mas Di. Atau bisa sharing pengalaman deh. Kalau tis Mhm. eee, kalau yang saya tahu itu kalau mau bikin bisnis atau usaha itu harus dari yang disenangi dulu. Hmm. Disenangi, misal sukanya apa, baca buku, Mhm. eee, ya udah, jualan buku, misal suka baca buku-buku komik atau apa gitu, coba aja bisnis, jual jual beli buku. Karena kalau sesuatu yang nggak disuka itu kadang suka ganti-ganti usaha, Mas. Oh, kok Hmm. ini kadang kan anak muda itu, eee, apa ya, hasratnya untuk dapat uang banyak kan, pengen cepet dapat uang gede gitu, tapi piye carane gitu. Mhm, mhm. Kadang bisnis ini misal jualan buku kok aku belum dapat untung gede ya, terus pindah lagi ke lain bisnis, terus pindah lagi, itu kan yang mempengaruhi, eee, suatu apa ya, usaha itu jadi nggak, kurang bagus lah Mas, gitu, Hmm. yang saya Jadi ketahui. nggak berkelanjutan gitu ya, berhenti di tengah jalan gitu ya, terus akhirnya mungkin malah jadi cari-cari yang lain gitu ya, nggak fokus lah, betul ya? Betul betul betul, Hmm. nggak fokus ceritanya gitu. Dan Hmm. kalau saya itu karena saya suka di bidang itu, makanya di saat saya belum dapat untung, saya lakukan terus sampai itu, menghasilkan. Tapi ya butuh waktu, Mas. Sekitar, 6 bulanan atau lebih itu baru kelihatan untungnya. Di awal-awal itu masih tombok itu, Mas. Hmm. Nah, bagaimana Mas di untuk menguatkan mental itu? Biasanya kan anak muda itu kan kalau sudah apa ya kelihatan awal-awal semangat, terus sudah kelihatan kok ada rugi, terus omsetnya atau omsetnya menurun, nggak ada pemasukan, nggak ada apa ya istilahnya keuntungan, bahkan sampai rugi tadi saya katakan, itu biasanya langsung putus asa gitu Mas. Putus asa Iya, terus betul malah betul. mikir bahwa wah nggak cocok saya di bidang ini gitu. Akhirnya ya itu bisa jadi dia berhenti, kemudian malah dia cari kerja gitu kan, atau dia berhenti Mhm. cari bisnis bidang lain lagi gitu, nyari-nyari lagi gitu. Soalnya saya punya pengalaman juga dulu ketika 2010 saya masih kuliah itu juga saya tuh ada ide bukan bisnis sih, budidaya ikan. Ya, sudah jual juga Iya. dulu itu, dapat untung. Tapi ketika yang panen kedua itu gagal, Mas, karena ikannya mati massal. Nah, di Mhm. situ saya sempat putus asa di situ. Dan Iya. akhirnya malah jadi mengganggu pikiran saya, kuliah saya juga jadi malah terganggu gitu ya, saya nggak bisa konsentrasi untuk kuliah. Nah, akhirnya Iya. saya memilih berhenti fokus kuliah kalau saat itu, tidak meneruskan Ya, itu lagi gitu. Nah, itu saya pilihan yang pengen tepat itu, Mas. pengen iya, pengen tahu juga itu loh, tipsnya bagaimana gitu loh, untuk supaya kita itu punya mental yang kuat itu.
di bisnis itu? Biar kita maju terus pantang mundur. Yang saya alami, fokus dan tahu mimpinya apa, Mas. Itu misal saya mimpinya mau pergi umroh, Mas, ya kan umroh itu juga nggak murah ya biayanya ya. Nah itu yang menguatkan salah satunya tujuan saya biar tetap fokus. Caranya kejalan itu tuh tercapai. Tuh. Jadi Ya. meskipun belum untung, pelanggannya baru dikit, banyak ditolak, menawarkan produk ini, oh belum mas, karena saya sudah pakai supplier lama gitu. Itu yang saya alami mas awal-awal itu. Oh belum mas, ini banyaklah rintangan-rintangan itu. Sempat rugi Tapi nggak ya saya Mas? tetap Pernah iya, ya? Pasti pernah rugi ya iya, setiap iya, pelaku usaha itu pasti punya punya apa ya, bukan punya, pasti pernah rugi ya. Toh, nggak mungkin iya sih nggak pernah benar, rugi iya itu, benar. Dan kalau di saya tuh mungkin apa ya pemikiran orang beda-beda. Kadang-kadang ada yang bilang usaha dari nol dengkul, dari nol atau modal dengkul atau apa. Mesti ada modal lah. Misal dari SLK kan modalnya dari orang dulu dimodalin gitu. Nanti dia kalau udah laku baru bayar itu kan namanya modal juga dimodalin supaya nggak keluarin duit dulu gitu mas. Kalau saya memang modal dari tabungan yang saya kumpulin dari selama jadi pegawai itu mas. Iya, iya, iya. Tuh. Iya, jadi kalau menurut Mas Pi tetap butuh modal ya, nggak mungkin kalau bisnis tuh, ya sebenarnya bisa ya, tapi susah ya kalau tanpa modal juga kita untuk memulai Iya bisnis, tetap betul. tetap tetap ya adalah modal. Iya, iya, iya. Tapi memang ada juga yang berpendapat tadi seperti Mas Pi katakan, nggak perlu modal, modalnya cuma modal tenaga, kemudian pikiran gitu ya, tidak dalam modal materi Mm-mm. gitu ya. Eh, Iya. iya memang banyak yang memberikan statement seperti itu, bahkan apa, para pemberi materi motivasi bisnis itu biasanya seperti itu modalnya, tidak melulu tentang materi gitu modalnya itu. Bisa memulai dari customer base dulu, membangun kepercayaan, kemudian bisa apa namanya, memaksimalkan kemampuan kita, skill kita tuh kuatnya di mana sih? Oh, potensinya apa sih sekarang, peluangnya apa? Nah, itu kadang kayak gitu yang saya tangkap, tapi susah juga ngejalaninya itu. Maksudnya memulainya itu susah Iya. juga ya. Nah, Saya juga hampir putus asa, piye kok kok belum dapet, ini kok ngeluarin duit terus, gitu. Hampir Mas, tapi aku ingat mimpi saya itu salah satunya itu tadi mimpi saya. berarti Terus kuncinya, lanjut lagi dah. berarti kuncinya kita harus ingat mimpi kita ya supaya itu bisa menguatkan kita gitu untuk tetap fokus di bidang bisnis yang kita geluti tadi ya. Betul sekali Mas Iya, Renasa. ya. Oke. Nah, eh kalau misalkan ada orang berpandangan ya, bisnis itu nomor satu itu bukan bukan modal uang gitu, tapi yang saya katakan tadi customer base. Saya sempat melihat channel-channel YouTube itu mengatakan Ya, customer base itu yang paling penting nomor satu gitu. Yang kedua adalah jalur bisnis. Nah, ketika dua itu sudah bisa jalan, nah itu nanti kita bisa mulai itu dari situ. Bener nggak kalau menurut Mas Bi pandangannya gimana tanggapannya? sama juga sih Mas, aku juga jualan parfum ini juga harus awalnya target market tuh ke siapa gitu Mas. Itu Hmm. target marketnya terus apa ya, misal eh, promonya apa biar beda dengan kompetitor gitu. Jadi awalnya Hmm. juga saya customer base itu juga penting juga. Jadi saya juga Hmm. nentuin targetnya ke siapa-siapa gitu, Mas. Jadi biar kerjanya efektif lah, nggak gerusa-gerusu gitu. Hmm, ya, ya. Ya, tapi kita dalam berbisnis atau berwirausaha kan ada penanggulangan resiko juga. Nanti kalau kita gagal, gagal, gagal,
kan rugi minus kan akhirnya bisa bangkrut, Mas. Nah, itu bagaimana, Mas, cara penanggulangan risikonya itu? Hmm, kalau di saya ya Mas ya, Mhm mhm. eh, kalau di saya itu nggak, meskipun saya banyak gagal risikonya, ya tak lanjut aja Mas, Mmm. gitu. Tapi emang setiap orang punya apa ya, caranya sendiri-sendiri. Kalau saya itu ya meski rugi, Mhm mhm. coba tak jalani lagi itu Mas, fokus lagi. Oh. Tapi kan kadang orang beda-beda tuh. Misal dia bisnis di sini terus rugi, terus dia mau lagi. Siapa tahu yang di sini berhasil, ya udah dilanjut aja kalau yang di sini. Kalau saya emang passion-nya di parfum, saya juga suka parfum, jadi apapun saya lalui sih Mas. Mhm mhm. Berarti selama ini, eee, tingkat kerugian yang pernah dialami Mas B itu masih masih dalam kategori bisa ditanggulangi gitu loh. Artinya yang Iya, bukan masih orang masih sampai bisa. bukan orang yang sampai bangkrut dan akhirnya dia, eee, tidak bisa menjalankan bisnisnya kembali, kemudian dia harus perlu waktu masa recovery yang memakan waktu untuk bisa kembali bangkit gitu. Berarti, belum ya insya Allah jangan sampai ya Mas, kita doakan tetap bisnisnya lancar gitu. Ini hanya sekedar diskusi kan soalnya kan ada para pelaku usaha kan yang sampai bangkrut itu ada toh. Nah Oh itu iya, saya tuh benar benar benar. penasaran juga mereka bisa recovery kemudian mereka bangkit lagi itu bagaimana gitu loh caranya. Mungkin ada Oh iya, saya pengalaman dari pernah, temennya Mas Di, oh yang kayak gitu? saya pernah ngalamin tuh Mas di tahun 2018 itu. Jadi dari customer saya gini ya, terus Mhm, nggak tahu tiba-tiba langsung gini, kurvanya tuh mhm, turun tuh. mhm, Langsung kerasa banget tuh. Jadi ingat tuh saya pertengahan 2018 tuh. Jadi dari mhm, pertengahan sampai akhir 2018 tuh saya berjuang lagi dari awal lagi. mhm, Ngepenin lagi pelanggan-pelanggan yang lama sama melakukan penawaran ke calon-calon pelanggan baru, Mas. Itu mmm. yang saya pernah alami. Strateginya Jadi marketing saya ya? juga iya iya marketing, benar-benar sih marketing banget. Cuma kalau punya produk tapi apa ya, Mhm. marketingnya belum belum bisa jualan ya percuma. Kalau produknya Mas B Itu sendiri yang ini buat sendiri atau ada supplier kemudian Mas B bikin brand-nya, kemudian atau gimana sih model bisnis dari Mas B ini? kalau saya bikin sendiri, Mas, Oh, bikin bisnisnya. sendiri? Oh, parfumnya bikin Iya, sendiri, bikin sendiri. kemudian Iya. memproduk, kemudian akhirnya menjual secara online dan langsung dipasok ke toko-toko gitu ya modelnya ya? Sistemnya ya? Iya, iya Mmm, sistemnya kayak gitu, Mas. Betul sekali. malah efektif ya daripada buka toko gitu ya? Kan Betul. butuh modal untuk tempat segala macam penataan itu ya, peralatan-peralatan yang Betul dibutuhkan. sekali. Mending tokonya orang kita tinggal suplai gitu ya kayak Mas B gitu ya sistemnya. Betul. Nah, Betul sekali, Mas. berarti di rumah ini sebagai rumah produksinya parfumnya? Iya, Oh iya gitu. iya, benar sekali. Nah, berarti sampai sekarang sudah ada karyawan? Maksudnya pegawainya yang dipekerjakan? Udah, heeh, Enggak, dikerjakan sendiri? udah enggak lah, Mas. Hah, gimana maksudnya? Ada 3 sama saya, Oh, iya iya. gitu. Tapi Nah sistemnya ya freelance gitu loh, Mas. Jadi aku juga harus mikir oh penghematan ya. biaya juga. Kalau sebelumnya kan bisa tuh bayar per bulan, tapi sekarang kan aku harus menyesuaikan situasi dan kondisi kayak saat ini. Jadi kalau pas banyak itu ya udah tak panggil mereka gitu. Kalau masih saya handle ya saya handle sendiri gitu. Hmm, modelnya itu kalau coro Jawa, pocokan ya modelnya. Mas Bi wong Jawa Iya, toh? betul. Aja wong Jawa Ah aku, ya, Mas. oh, model pocokan. Nek dalam bahasa kerennya ya freelance gitu ya. Ketika butuh ya kita Iya, kita panggil atau kita hubungi gitu.
Oh iya, oke Betul oke. sekali. Ya malah lebih efektif gitu ya daripada punya apa tenaga kerja yang tetap gitu. Kita kan harus rutin bayar gaji pokoknya gitu ya. Kemudian nanti ada insentif bonus gitu. Malah enak yang Betul sekali. freelance. Nah, kerja ketika ada honor ketika ada kerja gitu kan enak malah. Oke oke. Iya, betul sekali. Nah, oke. Kalau sekarang ya masih terkait masalah bisnisnya Mas Fit tentang parfum tadi. Kalau boleh tahu tuh omsetnya berapa ya Mas Bi ya? Sebagai gambaran aja sih, kasar boleh sih. Eee, Kalau omset tuh kadang kan, sekitar berapa ya, 35 lah, 35 jutaan. Per Tapi kan, bulan ya? iya per bulan, heeh. Oh, Tetapi kan kita jangan lihat omset, "Oh gede." oh, Sekarang tuh kalau nanya ke teman atau siapa tuh, profitnya berapa, itu yang penting. oh iya iya Cuma iya. kalau omsetnya gede, profitnya kecil, sama aja. Iya ya betul juga ya. Tapi kalau saya lihat Prof parfum, kalau saya lihat parfum itu barang spesifik. Kalau barang spesifik ya yang saya pelajari dari beberapa artikel, kemudian beberapa video yang ada di YouTube milik orang lain itu dikatakan bahwa kalau barang spesifik itu profitnya lumayan, lumayan tinggi dibandingkan barang konsumsi. Spesifik itu maksudnya, ya, spesifik itu maksudnya ya kalau parfum kan jelas bukan konsumsi. Spesifik itu maksudnya gimana ya? Saya juga lupa ya menjelasin. Spesifik itu barangnya itu eh ya khusus, seperti parfum kan khusus ya mmm, untuk iya penggunaannya betul itu sekali. penggunaan yang khusus gitu loh. Nah, itu biasanya lumayan profitnya, betul ya Mas Wi ya? Iya betul sekali. Heeh. Nah, yang beda lagi nanti kalau barang yang tren itu nanti itu masih di bawahnya profitnya rata-rata sih di bawahnya profitnya yang barang spesifik. Nah, yang paling rendah itu barang konsumtif yang untuk dikonsumsi. Iya Ya, itu profitnya biasanya kecil. Tapi mereka kan eh, faktor kalinya yang dicari. Iya toh Mas, iya, sehingga betul sehingga sekali, akhirnya iya. keuntungannya di total ya jadinya ya lumayan, ya jadi besar itu. Nah, berarti kalau dari Iya, omset betul segitu sekali, ya Mas. lumayan menurut saya. Besar, lumayan besar. Ya semoga semakin Alhamdulillah, heeh, nanti semakin meningkat Mas. Ya. amin. Tapi kan, bisnis itu dinamis toh, Iya. nggak tiap bulan segitu terus, gitu. Nah, itu tadi reratannya lah kira-kira atau? Iya, berat, heeh, iya. Oh ya. Oke. Nah, kemudian nah ini Mas B ini kayaknya juga punya komunitas ini, aktif di komunitas bisnis, organisasi di bidang bisnis atau wira swasta, UMKM kayaknya ya. Namanya apa itu? Iya, Forkom ya? betul sekali, Mas. Eee, aku di salah satunya di forum komunikasi UMKM Kapanewon Ngaglik, Hmm. diamani bidang pengembangan usaha. Hmm. Terus lanjut di, forum komunikasi UMKM tingkat Kabupaten Sleman, saya Hmm. diamanai di bagian humas dan kerjasama, Mas, gitu ceritanya. Wah, sejak kapan itu Mas? Mulai itu aktif? Kalau kalau aktif di UMKM itu sejak 2017 dan Di forum kalau forum jadi forum tadi apa oh, kalau namanya? di forumnya Forkom. mulai 2017 juga. Oh, ya 2017 juga sudah itu awal. sudah 5 tahun, hampir 5 tahun berarti. Ya, Iya, betul oh, sekali, berarti udah betul pengalaman, sekali. cukup pengalaman berarti. Ya toh, apalagi di tadi kayaknya posisinya lumayan yang posisi posisi yang krusial lah ibaratnya. Posisi penting kok krusial. Jadi, Ya, betul sekali, Mas. mm, nah, kapan-kapan bisa jadi narasumber saya nanti di acara lain ya Mas ya. Alhamdulillah, Sharing-sharing bismillah. sharing-sharing ilmunya. Terutama tentang digital marketing Mas. Sekarang itu kan nggak cuman kaum milenial ya. Yang sebelumnya itu namanya kaum apa? Kalau kalau milenial itu kan generasi generasi Y ya, Y generation ya. Generasi Iya, X. baik ini. Generasi X itu juga anu Mas, juga mereka juga
belajar digital marketing mau nggak mau supaya tidak kalah dalam pemasaran. Nah, itu Betul sekali yang saya alami juga. Di anggota saya itu emang kalau ngajarin bapak-bapak atau ibu-ibu itu harus sabar untuk masalah digital marketing gitu. Kadang Bu bisa minta bantuan anaknya loh download aplikasi e-commerce. Oh anak saya sibuk nggak mau gitu alasannya rata-rata. Makanya kita sebagai pengurus di forum komunikasi UMKM itu membantu mereka apa yang kendala mereka yang dihadapi gitu Mas. wah, pas sekali Mas, itu misinya dengan saya kan sebagai dosen itu kalau di UMY kan ada program juga, program KKN gitu, terus ada pengabdian kepada masyarakatnya. Itu biasanya basisnya tuh UMKM gitu. Jadi Iya mendampingi betul sekali. mendampingi UMKM supaya UMKM-nya itu maju usahanya. Nah, biasanya yang sering dilakukan itu mengenai tema digital marketing. Nah, ini cocok sekali nanti kalau Mas bisa saya ajak untuk kolaborasi di dalam program itu. Nanti mungkin beserta bekerja sama dengan Forkom tadi. Sangat bagus itu Mas nanti kalau kita jalankan. Kan Iya itu betul sekali. misinya sama atau nah, saya juga kalau di bidang digital marketing saya nggak tahu, makanya saya juga cari narasumber juga untuk mengisi acara penyuluhan dan pelatihan ya kepada UMKM-UMKM yang didampingi tadi di KKN maupun pengabdian kepada masyarakat tadi. Nah itu, Yes, ya benar yang katakan, kadang juga ya eh, dikatakan Mas Biren. bahasa-bahasa kalau Hmm, nyampein ke ibu-ibu atau bapak-bapak yang generasi X itu harus bahasanya jangan bahasa yang terlalu tinggi, harus yang iya, setara dengan mereka. betul sekali. Ya, ya. Ya, cocoknya memang yang sama-sama pelaku usaha UMKM juga yang pernah mengalami hal yang sama, jadinya bisa lebih sama itu loh frekuensinya, akhirnya nyambung dengan mereka. Kalau yang kita datangkan yang sudah mungkin dia punya perusahaan gede gitu ya, yang sudah PT dan besar gitu, kan susah juga ya kalau nanti diberi materi-materi yang kurang kurang apa ya bisa diikuti oleh para UMKM-nya karena terlalu tinggi mungkin atau apa ya kurang cocok mungkin diaplikasikan di UMKM. Nah, jadi malah pas Iya, banget betul nanti sekali. dengan Forkom nanti. Cocok ini malah kenal Mas B ini alhamdulillah bisa dapat relasi baru, pengalaman baru, nanti kita bisa kolaborasi bersama juga. Nah, berarti perlu ya kita untuk join di komunitas sebagai pelaku usaha atau seorang pebisnis. Perlu sekali Sangat, itu Mas, sangat sangat ya, perlu. sangat perlu. Oh iya. Sangat perlu. Karena untuk branding kita sendiri secara personal juga untuk eh, apa ya produk kita supaya dikenal banyak orang juga. Saya juga Mm-mm. awal-awal juga masuk di banyak komunitas Mas, meskipun nggak jadi pengurus ya. Jadi Mm-mm. awalnya yaitu untuk nambah relasi ilmu gitu, itu penting. Nah semakin ke sini saya udah mulai kurangin pilih yang apa ya, yang yang sesuai lah dengan saya sendiri Mas. Tapi di komunitas itu sama sih ada gitu, jadi anggota biasa gitu Mas. Jadi itu aneh. Iya ya, sangat penting karena di sana kita dapat relasi, kita dapat banyak kenalan kan otomatis dari situ dari kenalan-kenalan yang kita dapat itu nanti akan juga bisa secara tidak langsung ataupun secara langsung membantu promosi dari usaha yang kita punya gitu ya Mas ya. Iya, Ya betul itu sekali. Oh, makanya usahakan kalau ikut di komunitas itu bawalah produk gitu. Untuk memperkenalkan supaya orang juga tahu. Misal ini kalau saya kan dulu sampai sekarang juga kadang kalau di komunitas ada pertemuan apa bawa berapa gitu nanti ya udah saya kasihkan supaya mereka nyoba gitu Mas. Teman-teman hmm, juga kayak gitu sama caranya supaya orang lain juga tahu. oke. Nah, Mas B sendiri usahanya fokus di parfum saja
atau ada yang lain, Mas? Untuk sementara ini masih fokus di parfum, Mas. Dan parfumnya yang jenis untuk tas dan sepatu ya, Mas, ya? Atau ada parfum yang lain Iya, juga? iya. Untuk sementara yang terbaru itu yang parfum sepatu yang multifungsi itu, Mas. Bisa untuk tas, helm gitu. Oh, iya iya iya. Yang itu ya, kemarin saya sempat dikasih free ya dari Mas B itu untuk helm, tas dan sepatu ya. Wah, lumayan itu. Iya. Kemarin saya cium baunya juga eh, aromanya itu saya suka gitu loh. Jadi tak coba di tas Alhamdulillah. saya ya, wanginya itu saya suka. Kalau dari wangi sendiri itu orang beda-beda ya sebenarnya ya, sukanya ya. Nggak semua suka wangi yang sama sebenarnya. Iya, iya, Mas, benar. Makanya kan saya juga belum ngeluarin aroma itu juga survei juga itu. Apa ya aroma yang rata umum yang disukai gitu. Terus Hmm. ini juga rencana mengeluarin aroma yang aroma kopi, Mas. Gitu. Oh, Produk aroma baru. kopi. Aroma kopi juga Iya, bagus tuh. Jadi kayak nanti tasnya iya. kayak mambu-mambu kopi gitu. Tinggal dikasih air Kalau panas jadi kopi. iya, kalau di sepatu itu sebenarnya aroma di sepatu tuh fungsinya untuk apa ya, Mas? Soalnya kan sepatu kan posisinya Ah, di bawah ya. Kalau misalnya iya, ketemu orang itu kan jauh dengan hidung gitu loh, Mas. Nah, itu iya. sebenarnya aroma dari parfumnya itu kalau sepatu itu untuk apa gitu loh aplikasinya. Saya masih bingung sih soalnya. Untuk menghilangkan bau apek sama bakteri aja sih, Mas, yang ada di sepatu itu. Biasanya kan ada yang sepatu lama atau lama nggak dicuci gitu toh. Terus kan mesti ada baunya lah, mesti ada yang menyengat atau enggak gitu. Nah, di situ juga ada antibakteriannya, jadi Oh ya, untuk parfumnya, menghilangkan bau apek. parfumnya ada antibakterinya. Jadinya nggak hanya sekedar bau harumnya saja yang difungsikan, tapi bisa untuk membunuh bakteri atau mikroba jahat yang ada di situ gitu ya. Keren juga Iya, itu betul sekali, parfumnya. Mas. Itu kayak inovasi ya, sepertinya produk Iya, inovasi. betul sekali, betul. Udah dipatenkan belum itu, Mas? Sudah ya pastinya ya. Mereknya Ah, sudah dari 2017. iya, kalau dipatenkan itu ramuannya maksud saya. Oh, belum belum belum, Mas, Oh, belum belum. belum. Nah, itu harus segera Belum dipatenkan belum. loh, Mas, kalau memang ada perbedaan dari yang miliknya orang lain. Supaya Iya enggak sih, betul sekali supaya sih. supaya enggak di hak milik orang lain nanti dipatenkan orang lain. Karena hak paten dengan merek itu beda. Beda Iya, betul. pendaftarannya, heeh. Soalnya dulu saya tuh kan pernah daftarin paten juga dari produk yang saya bikin kan saya teknik mesin ya. Bikin-bikin Mhm, produk dulu juga ada iya. yang sempat saya jual tapi ya udah saya patenkan. Jadi kalau dia mau niru ya ya nggak bisa karena udah saya patenkan. Gitu, Mas. Iya sih, benar sekali. Cuman ya saya tuh Oh, jualannya mungkin ya nanti cuman cuman ini aja, nggak yang sebagai seorang wirausahawan yang rutin gitu loh. Ya cuman kalau ada pesanan ya, kalau saya bisa desainin dan saya bisa buatin, tak buatin gitu, Mas. Tapi hmm, pengennya juga belajar dari teman-teman yang punya bisnis, punya usaha gini sebagai seorang wirausahawan ini supaya kedepannya ya kalau bisa ya ya saya sebagai seorang dosen tapi juga punya usaha juga di luar gitu loh. ya, betul sekali, Mas. Nah, Bismillah deh, semoga. bismillah ya, insya Allah juga bisa ya. Sekarang Amin. soalnya kalau misalkan ini saya mungkin curhat dikit nggak apa ya. Kalau misalkan soal Heeh, dosen itu kan neliti juga, nggak cuma ngajar. Nah, kalau misalkan bikin bikin suatu produk gitu ya, yang diinovasi, kemudian diteliti, kan hasilnya bukan cuma jadi jurnal atau artikel yang dipublikasi saja bentuk tulisan, tapi kan produk itu tuh bisa dimanfaatkan, bisa dengan pengabdian kepada masyarakat kita hibahkan, kita kasih training untuk me, me, apa namanya
untuk menggunakan produk itu. Kemudian juga Ya, bisa kita jual produk kita itu sebagai nilai komersil dari kita untuk mencari keuntungan gitu loh, di luar ya betul sekali. kegiatan kampus. Jadi kan linear gitu loh, saling saling Ya, beriringan gitu. Tidak tidak saya cari cari tema lain yang di luar bidang saya, jadinya nanti bercabang susah sayanya. Gitu. Itu sih kalau saya betul betul pemikirannya betul. kayak gitu. Dan misalkan saya nanti akhirnya punya tempat, punya bengkel, punya punya peralatan yang untuk memproduksi alat, kan jadinya apa ya, linear juga. Di tempat saya itu bisa tempat jadi lab juga untuk meneliti, bisa untuk ngambil data, Ya, bisa untuk menginovasi produk-produk, desain segala macam, jadi tempat yang produktif untuk dosennya dan untuk wira swastanya gitu loh, jadi jalan dua-duanya. ya. Saya jadi punya ide kayak gitu, dan insya Allah kedepannya seperti itu gitu, harapannya. Amin ya Mas ya. Mm-mm. Segera Bismillah. Oke, kembali ke topik lagi ya, nanti malah kelamaan kalau saya Oke curhat oke terus. oke. Nah, ke topiknya tadi kan kita terakhir bahas tentang komunitas tadi ya. Kemudian sekarang yang saya tanyakan itu adalah bagaimana cara membangun kepercayaan pelanggan supaya pelanggan itu tuh tetap datang ke kita lagi, terus besok datang lagi, selanjutnya terus datang lagi ke kita. Itu gimana Mas caranya Mas? Eh, Kembali lagi sesuai dengan pengalaman saya, Mm-mm. satu kualitas produk harus dijaga. Terus customer itu perlakukan customer seperti memperlakukan diri sendiri, gitu. Hmm. Sama kasih promo gitu Mas biar mereka menarik. Eh, Komunikasi juga harus dua arah, jangan kaku. Kan Hmm. kita lihat sekarang tuh banyak-banyak perusahaan gede atau apa itu pasti kan komunikasinya mengikuti zaman Thomas, cara-cara mereka marketingnya juga mengikuti zaman. Jadi misal ada yang user saya itu chatting tuh misal malam-malam ya manggilnya bos, ya udah saya chattingnya mbak jawab bos Mas gitu. Oh Apa iya kabar iya. bos, ya, saya Hmm. juga balasnya sudah baik bos gitu. Misal chattingnya manggilnya bapak gitu, ya udah saya panggil bapak juga. Misal chattingnya pagi kak, saya juga manggilnya kak gitu Mas. Jadi biar nanti sefrekuensi, jadi enak Iya komunikasinya. iya. Jangan Ya. manggil apa Jawa gitu Mas. Iya iya, menarik juga itu ya. Ini tips-tips yang teknis ini yang bisa dipraktikkan ya para sobat cendekia semua, termasuk saya juga nanti mungkin bisa menerapkan tips yang dari Mas Dwi ini. Jadi kita mengikuti apa yang gaya ya, ibaratnya gaya bicara atau gaya gaya WA-nya si orang pelanggan yang bicara dengan kita tadi ya, kita ikuti ya caranya ya. Betul sekali Mas. Mhm Terus mhm promosi juga kasih promosi apa gitu. Misal kalau di saya untuk saat ini ya bisa beli 10 jerigen kan jerigen itu isinya 5 liter. Nanti saya diskon saya kasih diskon ongkir misal 20.000 gitu Mas. Tapi minimal harus beli 10 jerigen gitu. Untuk pengiriman di area Jawa saja. Tapi nanti kalau di luar Jawa beda lagi hitungannya gitu Mas. mhm. Biar menarik, biar apa ya? Usaha kita tetap bertahan, kita juga usaha kita tetap bertahan dan juga bisa bersaing dengan kompetitor yang ada. Mhm mhm. Iya iya iya. Kalau metode Terus kasih harus dijaga diskon, komunikasinya sama. kalau metode kasih diskon gitu, bagus nggak menurut Mas Bi? Maksudnya diskon apa kemudian atau beli berapa dapat berapa gitu loh. Ada tuh yang model kayak gitu. Ya, ada. Heeh. Asalkan itu masuk biayanya dan untung kita juga masih masuk, masih fine-fine aja, Mas. Gitu. Oke oke. Ya ya ya. Kemudian Terus misal, silakan oh, apa lanjutnya? Monggo. ah mis, ah, misal ada pelanggan kita tuh curhat, ya udah kita dengarkan dulu gitu, Mas. Kasih apa ya? Masukan semampu kita asal nggak sesuai jalur. Banyak kok Mas pelanggan-pelanggan saya gitu.
Malam-malam, pagi-pagi gitu, "Pak, ini gimana ya?" Di luar produk ya, karena saking Mhm. ada kedekatan emosi gitu, Mas. Gitu. Iya iya. Tapi penting juga loh kalau menurut saya akhirnya, dengan adanya kedekatan emosional seperti itu, mereka jadi semakin percaya gitu loh. Tidak hanya pada percaya produknya, tapi percaya kepada si pelaku bisnisnya dan pemiliknya gitu. Semakin dia percaya, semakin kuat kepercayaannya gitu. Betul, Mas, betul sekali. Jadi kayak nambah nambah teman, nambah relasi, bahkan kayak jadi kayak seperti saudara sendiri gitu kan. Saking dekatnya itu menurut saya penting juga itu Iya, dalam bisnis. Terus, apakah harus menentukan jenis bisnis atau kita boleh lihat peluang aja, Mas? Tadi kan pertama disinggung di awal tadi kan, harus yang seneng dulu, bisnis itu bidangnya harus yang seneng dulu. mhm, Heeh. Lah kalau misalkan nanti ternyata ada peluang yang bagus, tapi kita ya belum tentu seneng sih, tapi dicoba dulu, siapa tahu iya, menghasilkan, itu mana yang harus kita pilih itu? Apakah kita tetap bersikukuh pada, "Wah saya sukanya ini ya ini saja," gitu loh. Nggak ingin melihat peluang yang ada sekarang misalkan, isu-isu terkini, oh Covid boleh itu, Mas. atau apa yang peluangnya bagus gitu. Nah itu gimana itu? Iya, jualan masker, apa Heeh, boleh, Mas, boleh kalau saya. Biar nggak kaku ya, apa ya, lihat peluang dan sesuai juga dengan kemampuan basic-nya kita apa gitu, kemampuan kita. Misalnya dari segi finansial atau pengetahuan gitu, Mas. Boleh. Saya mhm, juga sebelum, dulu masih jadi karyawan tuh juga karena masih jiwa-jiwa usia-usia 25 ke atas ya, Mas, ya. Jadi pengennya tuh piye caranya dapat duit gede, duit banyak gitu, Mas. Bisa, ke mana gitu kan. Pernah ikut, MLM gitu tahun berapa ya, mhm, 3 MLM itu, tapi semuanya nol. Kalau di saya ya, karena mungkin belum, saya juga belum, apa ya, kasarnya takdirnya bukan di situ, jadi juga, loss terus, rugi terus. Jadi ya itu pengalaman saya sih. passion-nya juga bukan di situ ya? Iya, betul sekali. Mhm, iya iya, Satu lagi, di luar apa ya, Kak, kadang kita kalau usaha sudah, apa ya, melakukan semuanya, promosi, apa, semuanya, tapi belum menghasilkan. mhm, Mungkin, kalau secara agama ya, sama kalau di Islam mungkin sama Gusti Allah itu belum, kamu belum dibukakan di situ. Jadi, eee, saya udah mengalami, jadi mhm, harus ya itu cari cari yang, peluang baru, lainnya gitu, Mas. Iya, iya, heeh, cari yang lainnya peluang baru gitu ya, Mas, ya? iya, heeh, karena kita sudah berikhtiar semuanya tapi kok belum, gitu. Mhm. Mungkin belum. Saya pernah ngerasain, ya udah, saya langsung di parfum itu langsung, Dilalah langsung memang cocok Gusti dan Allah itu Gusti Allah menunjukkan jalan ya, di parfum tadi ya, Mas, ya? iya, betul sekali, Mas. Langsung gitu, meskipun ada terjalnya. Emang kan Gusti Allah nggak ngasih langsung mulus, Mas, ya. Mesti Mhm, ada terjal-terjalnya. Saya ngerasain, oh, ya di sini saya, passion dan semuanya memang sudah dibantu Gusti Allah itu semuanya, Mas. oke, ya ya ya. Jadi dapat banyak banyak cerita pengalaman nih dari Mas B ini. Nah, yang berikutnya ini, eee, Iya, kalau Mas. menurut Mas B, makna bisnis itu seperti apa? Apakah hanya semata-mata cari untung, cari uang, atau ada filosofi lain? Sebenarnya bisnis itu punya punya makna penting apa yang lainnya? Eee, kalau di saya, Heeh, eee, nggak munafik gitu, bisnis itu mesti nyari laba, untung. Karena iya, itu juga heeh, laba itu kita bisa untuk biaya hidup, untuk memberi orang-orang di sekitar, tentunya kepada orang tua, kepada mhm, saudara-saudara itu, Mas, salah satunya. mhm, Tapi harus diimbangi dengan apa ya, kerja keras, cerdas dan efektif. mmm, Sama harus banyakin sedekah, itu intinya, salah satunya.
Saya pernah Oh ya, udah betul ngerasain betul. semuanya, udah ngerasain. Ya, saya setuju. Jadi, saya pernah itu megang uang di dompet tuh ya, berapa, 100.000 itu. Tapi jiwa saya tenang, Mas, karena ya itu, salah satunya sudah, memuliakan orang-orang di sekitar, orang tua, atau sedekah ke orang lain. Jadi saya nggak bingung, nggak khawatir tuh, "Aduh piye yo," gitu. Tapi nanti besok dapat lagi gitu, tapi nggak khawatir itu intinya, Mas. Yang Iya saya iya. rasakan loh ya. Iya, saya setuju. Sedekah itu juga bisa membuat ketenangan batin, Mas. Jadi dikala kita itu lagi banyak cobaan, lagi berat masa-masanya lagi berat, lagi banyak apa ya istilahnya ya, lagi stres, banyak pikiran juga, kemudian mungkin lagi dalam kondisi yang di bawah lah, itu malah disarankan bersedekah. Iya toh? Mmm, iya Dan betul di situ sekali. nanti Allah memberikan jalan itu. Jadi Saya jalan juga itu bisa mikir dari terkadang heeh mana heeh, saja, jalan itu bisa hadir dari mana saja, dari pintu mana saja yang kita nggak ketahui tiba-tiba, wah kita jadi ada sesuatu rizki dari Allah gitu, yang lain gitu, dengan cara yang lain iya mungkin betul atau sekali. dengan cara dengan apa ya istilahnya, tanpa kita sadari gitu, tiba-tiba mak bedunduk, wah kita dapat sesuatu tadi itu Yes loh, iya yes, toh? Saya juga pernah betul ngalami kayak betul gitu. betul betul. Nah ini tipsnya juga, berarti Sat seorang heeh, wira swasta itu harus eh, apa namanya, sodakohnya juga harus dilakukan ya. iya, Hmm. sesuai dengan, kemampuan, jangan memaksakan, pokoknya sesuai porsinya lah kita kalau mau ambil apa gitu. Iya iya iya. Dan juga jangan lupa sholat 5 waktu gitu, Oh ya betul. itu penting sekali. Sebagai seorang muslim ini ya. Diusahakan ya iya, diusahakan ke masjid gitu, Hmm. kalau yang cowok. Iya iya. Itu penting sekali. Dan subuh itu kan subuh yang paling berat ya dari semua 5 waktu itu. Iya Itu juga, betul. salah satu juga. Dulu saya juga subuh itu angel banget Mas, tapi setelah ikut kayak, apa ya Kak, pelatihan Syariah Islam itu, jadi bisa. Harus dipaksa awalnya emang saya. Awalnya itu saya pakai alarm Mas, Hmm. supaya bangun. Dan setelah Hmm. itu udah mulai enak, gitu. Hmm. Ya, jadi tipsnya bagi seorang pebisnis yang muslim, kita harus imbangi dengan ibadahnya. Karena sebenarnya bisnis itu kan juga ibadah ya. Jadi tadi yang saya katakan mungkin Ya, filosofi bisnis bagi Mas B ini selain mencari untung, filosofisnya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sebagai kita, karena kita sebagai seorang muslim ya. Seperti itu. Nah, ini ya. keren sekali menurut saya itu. Jadi bisa apa ya? Ya jadi bisa keren seperti itu, Mas. Iya. Sampai teman-teman tuh bilang, "Kok kamu, kok lancar banget sih dapat-dapat ini, misal ikut apa kok bisa dapat." Aku cuma satu bilang, "Aku cuma memuliakan orang-orang di sekitarku," gitu. Kayak gituin, Mas. Meskipun saya pegang uang berapa, yang penting, orang tua atau saudara itu senang gitu, meskipun saya cuma pegang barang berapa gitu kasarannya di dompet itu, Mas. Oh, iya iya Udah iya. ayem, oh senang itu. Ya, itu tips yang bagus, Mas, ini. Bisa jadi apa namanya? Bisa jadi bisa diterapkan untuk kita yang mendengarkan, termasuk saya Ya, juga ini. Oke, ini mungkin yang terakhir Mas Bi ya. Tipsnya untuk buat oke, Mas. para para pemula ini, para pemula Mhm. dalam pelaku usaha atau bisnis atau wirausahawan atau wirausahawati yang pengen memulai usaha itu bagaimana ini tips-tipsnya? Mungkin bisa dengan poin-poin. Fokus,
fokus. Heeh. Sama harus kuat mental, Mas. Mentalnya tuh harus kuat baja bahasa orangnya lah. Harus tahan mental Ya. dan harus cari peluang dan apa yang kamu bisnis yang salah satunya bisnis yang kamu sukai lah, lakukan dulu. Hmm. Berarti kayak saya gini Sementara itu sih Mas dari saya. kayak saya gini ya, suka gitu ya bikin-bikin inovasi di bidang mesin, teknologi mesin gitu. Ya nggak apa-apa ya saya lanjutin gitu ya, karena juga linear Iya, gitu lanjutin Mas. sama pekerjaan saya Iya, sebagai linear, linear. karyawan, pegawai, dosen gitu kan. Ya mending Betul, kerjakan betul aja. sekali. Ya, Dan mental itu harus penting, mental itu ya kalau pasti kalau nggak kuat mentalnya, kalau nggak kuat ya udah mesti stop. Iya toh. ya betul sekali. Iya. eh, itu saja sih. Mungkin ada pesan terakhir atau closing statement dari Mas Bi mungkin untuk penutup pembicaraan Uh, atau pembahasan kita terkait masalah bisnis untuk pemula, untuk anak muda dan untuk UMKM tadi ya kita sempat bahas tadi. Closing statement Mas Bi. muliakan orang-orang di sekitarmu, karena dari situ doa-doa yang terbaik pasti akan kembali ke kita. Jadi muliakan orang di sekitarmu, terutama orang tuamu. Bersyukurlah kalau orang tuamu masih lengkap, gitu. Karena dari situ semua nanti usaha kalian semuanya pasti akan lancar dan enak. Meski usaha itu gak lurus kayak jalan tol ya, pasti ada gelombangnya itu, tapi nanti dalam melewatinya itu enak. Jadi nggak kemerungsung, nggak takut, nggak apa gitu, Mas. Itu yang saya alami. Ya, ya, ya. Luar biasa ini. Saya jadi banyak wawasan Mas. Terima kasih banyak juga. Kapan-kapan nanti kita bisa lanjut lagi dengan apa ya pembicaraan yang berikutnya. Barangkali nanti ada hal yang bisa kita buat acara podcast seperti ini ya. Ya, Oke, begitu saja Sobat Cendekia semua. Eh, Pembicaraan kita ngobrol bisnis seputar bisnis dengan Mas B tadi. Tadi namanya siapa? Saya lupa tadi. Ma'asyobirin ya. iya, ma'asyobirin bersama Ma'asyobirin. orang-orang yang sabar. Ma'asyobirin tuh A-nya ada kutipnya nggak? Yang Iya, ma'asyob. ada tanda kutipnya harusnya. Iya. Oh iya iya. Kan itu ada lengkapnya kan innallaha ma'asyobirin. Iya. Cuma Pak. Berarti di aktanya itu memang ada itu. Di kok di akte Iya, ada itu. KTP-nya ada itu juga ya. Ma'asyobirin ya. Iya, Oke, iya, ya ya. Oke gitu Mas Wi ya. Terima kasih sudah hadir ya. di podcast saya di Endless Talk. Semoga apa yang disampaikan Mas Wi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin, amin. Ya, sekian dari saya. Ya, Saya tutup ya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endless Talk. Ngobrol tak berujung sepuasnya.